Balik pukul dompu mental, kasih lebih frontal. Ini tombak Yesus untuk dong jatuhkan. Dari timur Nusantara angkat pelungku ke udara, lalu kibarkan bendera, maka siap untuk perang. Pukul dompu mental, kasih lebih frontal. Ini tombak Yesus untuk dong jatuhkan. Dari timur Nusantara angkat pelungku ke udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mauludia Fitri Dwirianti, absen 19, dan saya Aulia Ida Safitri, absen 6. Kita dari kelas 11-2. Oke, di sini kita akan bercerita tentang Perang Batak. Nah, ngomong-ngomong soal Batak, kita pasti udah familiar banget sama kata Batak. Jadi, Batak ini adalah suatu kawasan di Indonesia dan nama suku di Indonesia, yaitu suku Batak. Nah, suku Batak ini ada berbagai kelompok. Misalnya ada Batak Karo, Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Mandailing, dan Batak Pakak. Batak juga sudah tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Lalu mereka juga lebih bergerak dan berperan di bidang hukum. Kira-kira pemerintahan di Batak itu gimana sih? Nah, jadi dulu pemerintahan di Batak itu adalah sebuah kerajaan. Nah, kerajaan ini pastinya dipimpin oleh seorang raja dong. Nah, raja ini bernama Sisingamangaraja. Pada tahun 1870, kerajaan ini dipimpin sama Patuan Bosar Ompu Pulau Batu yang diberi gelar sebagai Sisingamaraja 12. Nah, pada tahun 1878, Raja Sisingamangaraja 12 ini memimpin rakyat Batak untuk melawan Belanda. Nah, kan kita mau ngomongin soal Perang Batak nih. Jadi, apa sih latar belakang dari Perang Batak itu? Jadi, latar belakang dari Perang Batak adalah perlawanan rakyat Batak melawan Belanda disebabkan oleh agama Batak kuno yang dianut masyarakat tersebut terancam oleh kehadiran agama Kristen. Nah, Raja Sisingamangaraja 12 ini sebagai Raja Batak menolak adanya agama baru, yaitu agama Kristen. Karena itu, dikhawatirkan perkembangan agama Kristen ini akan menghilangkan tradisi atau adat istiadat yang ada di wilayah Batak gitu. Oh, jadi gara-gara itu tadi Raja Sisingamangaraja 12 tuh gak terima gitu ya. Jadi ngadain perang gitu sama Belanda. Belum langsung ngajakin perang gitu sih. Cuman untuk menghalangi proses menyebarnya agama Kristen ini, pada tahun 1877 Raja Sisingamangaraja 12 ini berkampanye keliling ke daerah-daerah yang ada di Batak untuk menghimbau agar masyarakat mengusir para zending atau para rakyat Belanda yang menyebarkan agama Kristen di situ. Nah, karena itu Belanda kan jadi tahu kalau mereka itu diusir karena nggak mau agama Kristen ada di Batak. Nah, rakyat Belanda ini nggak terima kalau dia diusir karena nggak boleh menyebarkan agama Kristen di Batak. Karena itu terjadi perselisihan, terus terjadilah Perang Batak. Terjadinya Perang Batak ini terjadi pada tanggal 8 Januari 1878. Itu adalah perang yang pertama kali dilakukan Belanda sama Batak. Jadi tetap ada perjalanannya sebelum perang besar-besaran itu. Nah, untuk perjalanannya ya kapan jelasin. Nah, jadi jalannya Perang Batak itu awalnya dari kemarahan Belanda yang disebabkan oleh penyerbuan dan pembakaran terhadap pos-pos di Silindung, pos-posnya Zending. Kejadian ini tuh memicu kemarahan Belanda. Mereka mengirimkan pasukannya untuk melawan Batak pada tanggal 8 Januari 1878 ini. Nah, alasan untuk melindungi para zending tentunya itu cuma alasan yang dibuat-buat oleh Belanda. Jadi itu gak sungguhan. Jadi itu cuma alasan Belanda buat mengelabui rakyat Batak aja ya. Ya, jadi Belanda tuh alasan seolah-olah mereka itu gak terima kalau para zending itu tadi diusir gitu. Padahal mereka ada niat lain yang terselubung di diri mereka. Karena yang jelas Belanda itu menduduki wilayah Silindung untuk memasuki atau untuk mengawali masuk ke Pulau Batak.
Berarti tujuan utama Belanda mau ke Batak itu sebenarnya pengen menguasai wilayah Batak ya? Iya, betul Yang ada banget. di Indonesia. Nah, jadi kali pertama Belanda masuk ke tanah Batak itu dipimpin oleh Kapten Skelton menuju Bahal Batu. Dalam menghadapi perang melawan Belanda ini, rakyat Batak itu sebenarnya sudah menyiapkan sesuatu, yaitu berupa benteng pertahanan seperti benteng alam yang terdapat di dataran tinggi Toba dan Silindung ya. Iya. Dan di sekitar benteng itu dibangun sebuah parit. Paritnya itu lumayan dalam dan di situ ada pintu, cuman ada beberapa pintu gitu ya, dan pintu itu sempit. Dan ini ilustrasinya. Nah, jadi dari cerita itu tadi, pertempuran Batak pertama kali itu terjadi di Bahal Batu. Nah, pas pertempuran ini itu dipimpin oleh Sisingamangaraja 12 sama rakyatnya. Nah, pertempuran ini Sisingamangaraja sama rakyatnya itu udah mengerahkan tenaga sekuat mungkin. Tapi mereka tidak seimbang. Soalnya pasukan sama senjatanya itu nggak seimbang, nggak setara sama pasukan Belanda. Jadi mereka terpaksa ditarik mundur. Nah, akibat dari mundurnya pasukan Sisingamangaraja ini, pertempuran malah merembet ke daerah lain. Kenapa bisa merembet? Nah, pas mundurnya pasukan Sisingamangaraja sama rakyatnya ini, mereka juga sambil melakukan penyerangan di pos-pos Belanda yang lain. Yang di daerah lain gitu ya. Ya, jadi membuat merembet. Jadi membuat Belanda juga makin emosi lagi karena pos-posnya yang lain juga diserang sama Raja Sisingamangaraja 12 ini. Nah, jadi karena itu tadi perang Batak itu semakin menyebar meluas ke daerah-daerah yang lain. Dan setelah berhasil menggagalkan semua serangan dari pasukan Sisingamangaraja, Belanda ini datang langsung ke pusat kerajaannya Sisingamangaraja ini, yaitu di Bakara. Nah, di Bakara ini ada beberapa jenderal, beberapa komandan tempur Belanda yang berusaha bekerja sama untuk melawan Sisingamangaraja, melawan rakyat Batak ini. Yaitu ada Letnan Kitchener yang menyerang dari arah selatan, Jelter mendesak dari sebelah timur, dan Van den Berg menyerang dari sebelah barat. Tapi mereka, komandan-komandan Belanda ini terus saja gagal untuk menduduki di daerah kerajaan tadi, di bentengnya itu tadi. Soalnya para prajurit atau rakyat dari Batak ya, dari istana itu tadi terus melempari mereka sama batu-batuan. Jadi mereka itu selalu gagal pas mau masuk. Jadilah di sana terjadi tembak-tembakan yang sangat gencar, sehingga akhirnya Belanda berhasil menduduki Bakara. Tetapi Raja Sisingamangaraja ini dan pasukannya berhasil meloloskan diri dari Belanda dan menyingkir menuju ke daerah Peranginan di bagian selatan Danau Toba. Tetapi Belanda terus-menerus memburu Raja Sisingamangaraja dan pasukannya ini supaya mereka bisa cepat habis dan wilayah Batak itu bisa jadi miliknya Belanda. Nah, setelah dari Peranginan di selatan Danau Toba itu tadi, Raja Sisingamangaraja menyingkir ke Lintung dan lalu mereka terus bergerak ke Tambunan. Dari Tambunan lalu ke Labu Boti dan terus ke Baliki. Dan Belanda terus saja mengejar mereka. Dengan kekuatan pasukannya, Belanda dapat menguasai semua tempat-tempat itu. Jadi daerah di sekitar Danau Toba itu udah dikuasai sama Belanda.
Setelah dari Baligi, Sisingamangaraja dan sisa pasukannya ini terus bergerak menuju ke Hutapwong. Pada Juli tahun 1889, Sisingamangaraja 12 kembali angkat senjata untuk melawan ekspedisi dari Belanda. Nah, di Hutapwong ini, Sisingamangaraja dan pasukannya bertahan cukup lama. Tapi pada tanggal 4 September 1899, akhirnya Hutapwong ini tetap jatuh juga di tangan Belanda. Karena ya itu tadi kurangnya pasukan sama senjata dari mereka yang beda ya kualitas senjata dari rakyat Batak sama Belanda. Jadi seolah kayak senjatanya masyarakat Batak di sini, masyarakat Belanda itu ada di sini tingkatannya. Udah jauh banget. Ya jauh banget. Tingkat kecanggihannya tuh ya udah nggak seimbang. Nah, kemudian Sisingamangaraja 12 ini membuat pertahanan di Pakpak dan Dairi. Nah, pasukan Belanda di bawah pimpinan Van Daden itu melakukan gerakan sapu bersih dari Aceh sampai Gayo, termasuk di Tanah Batak itu tadi. Mereka itu menyapu bersih terhadap kantong-kantong pertahanan yang dilakukan oleh pihak Indonesia. Lalu pada tahun 1907, pasukan Belanda ini di bawah komando Hans Christoffel, jadi ganti lagi dari Van Daden, dipimpin oleh Hans Christoffel. Nah, Hans Christoffel ini memfokuskan untuk menangkap Sisingamangaraja 12. Nah, Sisingamangaraja ini tadi berhasil dikepung rapat di daerah Segitiga Barus, Sidikalang, dan Singkil. Nah, pasukan Belanda ini menggunakan cara licik tahu untuk menangkap Sisingamangaraja. Kamu tahu nggak cara liciknya itu apa? Aku tahu. Jadi Belanda ini menangkap Boru Sagala, istri Sisingamangaraja 12 dan 2 anaknya kan? Iya, benar banget. Nah, dengan beban psikologis yang berat, Sisingamangaraja 12 ini tetap bertahan, tidak memperdulikan, tidak mau menyerah. Akhirnya pada tanggal 17 Juni 1907 siang, pasukan Belanda dikerahkan untuk menangkap Sisingamangaraja 12 di pos pertahanannya di Aik Sibulbulon di daerah Dairi. Nah, dalam keadaan terdesak, Sisingamangaraja dan putra-putranya yang tersisa tadi itu melakukan perlawanan ke Belanda dengan sekuat tenaga. Tetapi dalam proses pertempuran ini, Sisingamangaraja tertembak dan akhirnya dia mati. Begitu juga putrinya, Lopian, dan 2 orang putranya, Sultan Nagari dan Patuan. Dengan demikian berakhirlah Perang Batak. Ya, jadi Perang Batak ini berakhir dengan meninggal atau matinya Raja Batak, yaitu Sisingamangaraja 12. Dari hal ini sebenarnya ada poin penting yang bisa kita ambil dari kisah waktu Raja Sisingamangaraja ini ditangkap dengan cara licik, dengan cara menyekap istri dan anaknya itu. Tetapi Raja Sisingamangaraja ini tetap pantang menyerah untuk membela tanah Batak supaya tidak diambil alih oleh Belanda. Si raja ini tidak tidak memperdulikan, bukan tidak memperdulikan, tapi lebih memilih mempertahankan tanah air atau tanah kelahirannya dibandingkan keluarganya sendiri gitu. Jadi kita sebagai warga Indonesia juga harus bisa mempunyai sikap yang seperti itu ya, lebih mementingkan tanah air dibandingkan kepentingan pribadi. Nah, kan dari kisah ini tadi, kalau perangnya tadi diakhiri dengan kekalahan dari pihak Batak. Nah, tapi dari kekalahan itu kita juga harus mengambil nilai positifnya, yaitu kita nggak boleh nyerah sama keadaan bagaimanapun juga. Kan itu tadi Raja Sisingamangaraja tetap berjuang terus ya kan untuk melawan pasukan Belanda, meskipun akhirnya mereka itu bakalan kalah. Jadi kita ambil sisi positifnya, kita itu harus selalu berjuang, tidak boleh putus asa, tidak boleh mudah menyerah gitu. Dalam hal keadaan apapun kita tuh pasti bakal diberi jalan gitu ya. Iya.
semua tuh pasti ada jalannya. Nah, dari segala tantangan atau penyerangan yang terjadi di kehidupan kita juga bisa menjadikan hal itu sebagai motivasi kita untuk belajar untuk kedepannya agar kita bisa lebih giat lagi lebih giat lagi dalam belajar. Kemudian kita juga tidak boleh serakah terhadap suatu keinginan atau terlalu obsesi kepada suatu hal. Jadi meskipun kita itu harus berjuang, pantang menyerah, tapi kita itu harus lihat kondisi kita juga ya. Iya. Kita juga gak boleh terlalu obsesi juga untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan tadi. Ya, Kita harus lihat keadaan kita bisa atau tidak, yaitu ya tergantung keadaan kita sendiri. Jadi meskipun usaha kita tadi dilihat dari kemampuan kita atau kondisi kita juga harus tetap optimis, gak boleh pesimis. Kita harus berpikiran bahwa ya kita mampu, tapi nanti kalau akhirnya memang masih belum bisa untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, kita juga harus tabah dan berusaha lagi gitu. Sekian yang dapat kami ceritakan tentang Perang Batak. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Kasih lebih frontal, ini tombak susah untuk dong jatuhkan. Dari timur Nusantara angkat pelungku ke udara, lalu kibarkan bendera, maka siap untuk perang.